Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Yuliana, NIM 2018-594. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis I. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertiannya sendiri yaitu hak kekayaan intelektual HAKI atau HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah menikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual. Objek yang diatur yakni adalah karya yang timbul atau lahir atau tercipta didasarkan kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan atas intelektual atau HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Selanjutnya, ada sifat-sifat dari HAKI. Yang pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HAKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuan untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Selanjutnya ada tujuan hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, sebagai bentuk perlindungan hak milik manusia terhadap kekayaan intelektual dan hasil karyanya. Yang kedua, untuk membantu memotivasi kreativitas masyarakat sehingga agar dapat berpikir kritis akibat adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual mereka. Yang ketiga, sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok dalam bentuk hasil dan karya. Yang keempat, perlindungan hukum terhadap pencipta dan ciptaannya. Lalu selanjutnya prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang terakhir ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya ada dasar hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit. Lalu selanjutnya, klasifikasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan baik mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hak atas kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Lalu selanjutnya, pembagian hak atas kekayaan industri. Yang pertama ada hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang ketiga ada hak desain industri. Perlindungan terhadap kreasi 2 atau 3 dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yang keempat ada hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu yang merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi. Lalu yang kelima adalah hak rahasia dagang, yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Yang keenam, varietas tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman atau PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.